Kali ini kita akan membahas film bergenre romance komedi, berjudul The Beauty Inside, yang rilis pada tahun 2015. Film diawali dengan seorang pria bernama Kim Woo-jin, yang memiliki profesi sebagai desainer furnitur. Namun Woo-ji ternyata memiliki sebuah penyakit langka, yaitu setiap kali ia terbangun, maka ia akan berubah menjadi orang yang berbeda, dari jenis kelamin, hingga usia, dan juga kewarganegaraan yang berbeda setiap harinya. Tampak rumah Woo-jin, yang dipenuhi dengan aksesoris, mulai dari sepatu, kacamata, dan juga baju, untuk menyesuaikan diri, dengan bentuk fisik yang berbeda-beda. Woo-jin sendiri kini, terlihat sudah berdamai dengan keadaannya tersebut, karena ia sendiri juga tidak tahu, bagaimana dan mengapa, dirinya bisa menjadi seperti itu. Kita lalu dibawa ke masa lalu Woo-jin, di tahun 2004, di mana Woo-jin saat itu sedang berulang tahun yang ke-18, dan untuk pertama kalinya, penyakit tersebut kambuh. Merasa kebingungan, Woo-jin pun pergi ke toko ibunya, sambil menangis, karena tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun tidak mengenali wajahnya, namun ibunya tetap mengenali Woo-jin, dan berusaha untuk menenangkan Woo-jin, yang sedang panik di saat itu. Sejak saat itu, Woo-jin akhirnya mengetahui bahwa fisiknya akan selalu berubah-ubah setiap kali ia terbangun dari tidurnya. Beberapa tahun kemudian, di tahun 2007, sahabat masa kecil Woo-jin, bernama Sang-bae, tiba-tiba datang berkunjung ke rumah Woo-jin. Namun di saat itu, Woo-jin sedang berubah menjadi seorang ibu tua, sehingga Sang-bae mengira bahwa dia adalah ibunya Woo-jin. Namun tak lama setelah itu, ibunya Woo-jin akhirnya muncul dan membuat Sang-bae tampak kebingungan. Setelah itu, Woo-jin pun menceritakan tentang penyakitnya tersebut kepada Sang-bae. Awalnya Sang-bae sempat tidak percaya dengan ucapan Woo-jin, namun setelah Sang-bae bertanya beberapa pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh Woo-jin asli, Woo-jin pun bisa menjawab semuanya dengan tepat, dan akhirnya Sang-bae percaya bahwa ibu tua tersebut adalah Woo-jin yang sedang berubah di hari itu. Adegan pun berpindah di tahun 2009, di mana Woo-jin kini tampak sudah bisa menerima keadaannya dan memfokuskan diri untuk menjadi seorang desainer furnitur. Sang-bae lalu mengabari Woo-jin bahwa ia sudah keluar dari perusahaan tempatnya bekerja, karena perusahaannya tersebut selalu menjiplak desain milik Woo-jin. Di saat itu, Sang-bae pun memutuskan untuk mengajak Woo-jin bekerja sama, membuka sebuah perusahaan furnitur yang diberi nama ILX. Woo-jin yang bekerja di balik layar, mendesain model furniturnya, sedangkan Sang-bae yang menjual produk furnitur tersebut. Suatu hari, Woo-jin yang sedang berada di salah satu toko perabotan, tiba-tiba melihat seorang wanita cantik, bernama Yiso, yang juga merupakan karyawan di toko tersebut. Sejak saat itu, Woo-jin pun selalu datang ke toko Yiso, meskipun dengan wujud yang berbeda-beda, hanya demi bertemu, dan juga mengobrol dengan Yiso. Setelah beberapa kesempatan, Woo-jin akhirnya berubah menjadi seorang pria yang cukup tampan. Woo-jin pun kembali ke toko Yiso, dan berpura-pura membeli furnitur dari toko Yiso, hanya demi mengajaknya untuk makan malam. Meskipun awalnya Yiso menolak, karena sedang sibuk di toko, namun akhirnya Yiso menerima ajakan tersebut, dan mereka pun makan malam bersama, di pabrik furnitur milik Woo-jin. Sejak pertemuan tersebut, Yiso pun tampak mulai memiliki ketertarikan terhadap Woo-jin, sehingga Yiso pun menerima ajakan dari Woo-jin untuk mengajaknya kencan keesokan harinya. Bahkan Woo-jin rela tidak tidur, agar ia bisa menemui Yiso dengan fisiknya yang seperti itu di kencan keduanya. Mereka pun menghabiskan waktu bersama, berkeliling kota, dan terlihat sangat bahagia, layaknya sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta, dan berakhir dengan makan malam bersama lagi di pabrik Woo-jin. Malam harinya, Woo-jin tampak masih tidak tidur, dan keesokan harinya, Woo-jin mengajak Yiso untuk pergi mengunjungi toko milik ibunya. Selesai jalan-jalan, Woo-jin pun mengantar Yiso pulang ke rumah, dan kembali mengajak Yiso untuk sarapan bersama keesokan paginya. Semuanya tampak berjalan lancar, hingga ketika Woo-jin pulang menaiki kereta, ia tiba-tiba tertidur, karena terlalu ngantuk, akibat sudah tidak tidur selama 3 hari berturut-turut.
Ketika terbangun, sosok Wu Jin pun kini berubah menjadi seorang bapak-bapak tua yang tidak mungkin Yisuo akan mengenali sosok tersebut. Keesokan harinya, Yisuo pun terlihat kebingungan karena sudah cukup lama menunggu Wu Jin yang tak kunjung datang. Padahal Wu Jin sedang berada dekat Yisuo, namun ia hanya bisa memperhatikan Yisuo dari kejauhan. Wu Jin pun akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan Yisuo dan berniat untuk melupakannya. Namun Wu Jin sudah terlanjur jatuh hati dengan Yisuo. Waktu pun berlalu. Kini Wu Jin berubah menjadi seorang wanita dan melamar di tempat Yisuo bekerja sebagai pegawai di sana. Namun Yisuo tidak mengetahui hal tersebut. Malam harinya, Wu Jin pun mengajak Yisuo untuk berkunjung ke rumahnya dengan niatan ingin memberitahu Yisuo tentang kondisi tubuhnya yang ia alami selama ini. Wu Jin bahkan memperlihatkan video yang menunjukkan perubahan yang ia alami setiap harinya, setiap kali ia terbangun dari tidurnya tersebut. Setelah mendengar penjelasan dari Wu Jin, Yisuo masih tetap tidak bisa mempercayai ucapannya tersebut, dan ia pun memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Beberapa hari pun berlalu, karena Yisuo yang masih kepikiran dengan ucapan dari Wu Jin. Yisuo pun memutuskan untuk menemui Wu Jin yang kini sedang berubah menjadi seorang wanita Jepang dan ingin membuktikan sendiri bahwa ucapan Wu Jin adalah benar adanya. Yisuo lalu meminta izin kepada Wu Jin untuk tidur bersama agar ia bisa langsung melihat sendiri perubahan yang dimaksud oleh Wu Jin ketika ia bangun tidur. Keesokan paginya, Yisuo yang sudah bangun duluan, lalu melihat Wu Jin yang kini sudah berubah menjadi seorang pria. Yisuo pun akhirnya mempercayai ucapan dari Wu Jin, dan hubungan mereka pun kembali menjadi dekat, meskipun setiap harinya Yisuo harus keluar dengan Wu Jin yang berbeda-beda versi. Suatu hari, toko tempat Yisuo bekerja tampak sedang mengadakan sebuah pesta, namun sayangnya, pada saat itu, Wu Jin sedang berubah menjadi seorang nenek tua. Wu Jin pun berusaha untuk tidur kembali dengan harapan ketika bangun nanti, ia bisa berubah menjadi seorang pria tampan. Tak lama kemudian, ternyata usaha tersebut berhasil dan Wu Jin pun langsung pergi ke pesta tersebut untuk menemui Yisuo. Yisuo pun tampak senang karena akhirnya ia bisa memamerkan pacarnya tersebut kepada rekan-rekan dan juga bosnya Yisuo. Beberapa hari kemudian, Wu Jin pun membawa Yisuo untuk pergi menemui ibunya, sekaligus memperkenalkan Yisuo sebagai pacarannya. Singkat cerita, sang baik yang mengetahui bahwa Wu Jin dan Yisuo sudah berpacaran cukup lama, ia lalu menyarankan Wu Jin untuk segera melamar Yisuo. Awalnya Wu Jin mengabaikan ucapan dari sang baik, namun setelah itu, Wu Jin pun akhirnya membuat cincinnya sendiri yang dilapisi oleh bahan kayu dan berniat untuk melamar Yisuo. Ketika hari tersebut tiba, Wu Jin pun hendak melamar Yisuo, namun ternyata Yisuo menolak dan berkata bahwa ia masih membutuhkan waktu untuk memikirkan tentang pernikahan. Pada saat mengantar Yisuo pulang, mereka sempat terlibat perdebatan yang cukup sengit, sehingga membuat Yisuo tiba-tiba saja pingsan dan akhirnya langsung dilarikan ke rumah sakit. Dokter berkata bahwa penyebab Yisuo tiba-tiba pingsan adalah karena ia terlalu sering mengonsumsi obat penenang yang bernama risperidon. Dari sisi Yisuo, diketahui ternyata selama ini ia sudah sering menemui psikiater karena mengalami tekanan akibat berpacaran dengan Wu Jin yang fisiknya berubah-ubah setiap harinya. Hal tersebut menjadi pemicu yang menyebabkan stres berlebihan terhadap Yisuo hingga ia harus selalu mengonsumsi obat penenang untuk meredam depresi tersebut. Wu Jin pun pergi menemui ibunya untuk bercerita tentang kondisi Yisuo dan akhirnya diketahui ternyata ayahnya Wu Jin dulunya juga mengalami hal yang sama seperti Wu Jin. Oleh karena itu, ayahnya Wu Jin pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Wu Jin dan juga ibunya agar keluarganya tersebut tidak terbebani. Beberapa hari kemudian, Wu Jin pun pergi menemui Yisuo dan di sana Wu Jin mengungkapkan maksudnya, yaitu ingin mengakhiri hubungan dengan Yisuo. Walaupun merasa berat, namun Wu Jin menganggap bahwa keputusan tersebut adalah untuk kebaikan Yisuo. Beberapa waktu setelah itu, Yisuo pun akhirnya menjalani hari-harinya
dengan lebih normal, tanpa harus mengonsumsi obat penenang lagi. Namun di lubuk hatinya paling dalam, ia masih saja tetap merindukan sosok seorang Guo Jin. Hingga suatu hari, atasannya tersebut memperlihatkan Yisou sebuah produk furnitur yang sedang cukup populer dan meminta Yisou untuk mencari informasi tentang designer tersebut. Yisou yang mengetahui bahwa desain dari produk tersebut adalah milik Guo Jin, lalu datang ke kantor KLX untuk menemui sang bag. Dari sana, diketahui ternyata Guo Jin sudah lama meninggalkan Korea dan kini ia sedang berada di Republik Ceko. Karena Yisou yang masih memiliki perasaan terhadap Guo Jin, ia pun memutuskan untuk pergi ke Republik Ceko, menyusul Guo Jin di sana. Sesampainya di sana, Yisou pun akhirnya menemui Guo Jin, namun Guo Jin pura-pura tidak mengenali Yisou dan segera mengusirnya. Karena Yisou tetap kekeh bahwa itu adalah Guo Jin, ia pun berpura-pura beralasan bahwa ia ingin melihat-lihat furnitur milik pemilik bernama LE yang ada di apartemen tersebut. Sesampainya di tempat Guo Jin, Yisou pun semakin yakin bahwa pria tersebut adalah Guo Jin, dan Yisou pun segera memeluk Guo Jin, dan ia pun akhirnya mengaku. Guo Jin pun bertanya tentang kabar Yisou, lalu ia berkata bahwa selama ini, ternyata ia lebih menderita sejak ditinggal oleh Guo Jin. Di akhir cerita, tampak Guo Jin dan Yisou yang kini sudah berhubungan kembali, dan akhirnya Guo Jin pun kembali melamar Yisou dengan cincin yang sempat ia buat dulu. Dan begitulah akhir cerita dari film Beauty Inside. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.